mongko jawab sapa Ibnu Mubarak. Ai annasu iku al ulama'u menungso. Nah itu membuang mubtada karena maklum asalnya ai annasu iku al ulama. Kila mongko den ucapake faman mongko iku sapa al muluku utawi pira-pira ratu. Kala jawab sapa Ibnu Mubarak az-zuhadu iku kang ahli zuhud. Kila den takoni maneh ditanya kembali faman mongko iku sapa asuflatu utawi wong kang ino. Ino itu orang yang hina. Kala mongko jawab sapa Ibnu Mubarak aladina iku wong akeh. Yakulu nakang mangan sapa aladina adunya ing donya bidini kelawan atas nama agama. Nah iki. Ibnu Mubarak ditanya oleh seseorang ya. Ibnu Mubarak itu seorang ulama ditanya, ya Syekh, harus sekarang gitu, ya Syekh, siapakah yang dimaksud dengan manusia itu? Siapa yang dimaksud manusia itu ya Syekh? Terus Ibnu Mubarak jawab, yang dimaksud manusia itu ya orang yang punya ilmu itu manusia. Kenapa? Karena yang tidak punya ilmu itu bukan manusia. Iya kan? Karena salah satu ciri khas manusia itu ya ilmu itu. Kalau nggak punya ilmu, misalnya cuma otak, nah ikan juga punya otak kan, kambing kan suka otaknya kan, kepalanya belah ada otaknya, tapi ilmunya kan nggak ada. Kalau otak semua punya, kemudian perut semua juga punya, kemudian semuanya ada lah ya, semuanya ada. Ini kalau nggak, ini ada diterangkan di bawah nanti ada itu. Jadi menurut Ibnu Mubarak yang dimaksud manusia itu ya orang yang punya ilmu, karena yang tidak punya ilmu itu kan bukan manusia, hewan. Karena al-insan itu hayawanun natek. Ya, berarti kalau nggak ada natiknya hayawan kan? Karena yang membedakan hayawan dengan manusia dengan yang lain ya natiknya ini. Jadi al-insan hayawanun natek. Manusia itu adalah hewan yang berilmu, yang berakal kan begitu. Berarti kalau tidak ada akalnya ya hewan doang, manusia adalah hewan itu saja kalau tidak ada nateknya kan begitu kesimpulannya. Makanya Ibnu Mubarak ketika ditanya siapa manusia itu, ya orang yang berilmu itu manusia. Kalau nggak punya berilmu, ya kalau daging semua hewan juga punya daging kan, manusia punya daging, kambing punya daging, sapi itu lebih enak dagingnya daripada manusia kalau dimakan. Nah itu makanya ini jawabannya menohok ini, berarti kita ini yang tidak berilmu dianggap bukan manusia ya. Boleh disebutin pakai korban ini. Berat ya, berat ini. Kemudian ditanya lagi Ibnu Mubarak itu, Faman al-muluk, terus siapa itu yang disebut dengan raja? Qala az-zuhadu. Dan Imam Ibnu Mubarak menjawab az-zuhad, bahwa raja itu sebenarnya adalah orang yang ahli zuhud dunia. Kalau belum zuhud dunia belum bisa dikatakan sebagai raja menurut Ibnu Mubarak. Berarti kalau bukan raja dia hanyalah pemeras saja. Berarti yang dimaksud dengan pemimpin adalah orang yang ahli dalam zuhud, orang yang ahli mengendalikan dunianya. Kalau dia belum bisa mengendalikan dunia, maka dia tidak pantas untuk disebut sebagai pemimpin. Jadi pemimpin itu harus bisa mengendalikan dunia, bukan malah mengikuti hawa nafsu dunia. Sekarang kan kebalik, pemimpin rata-rata malah mengikuti hawa nafsunya. Padahal menurut Ibnu Mubarak pemimpin itu tidak seperti itu. Pemimpin itu justru yang bisa mengendalikan nafsu dunianya. Maka yang seperti ini benar-benar pemimpin seperti siapa? Rasulullah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, Ali. Itu kan orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya. Sahabat Abu Bakar kurang kaya apa? Kekayaannya diserahkan semua untuk jihad, ya kan? Sahabat Umar, sahabat Utsman sama semua. Kalau pemimpin sekarang kan enggak, justru malah menarik-narik harta yang bukan miliknya dia. Kalau pemimpin dulu justru harta dia diserahkan untuk rakyat. Kebalik enggak ya? Berarti sekarang belum bisa dianggap sebagai pemimpin menurut Ibnu Mubarak. Nah, jadi pemimpin itu harus gitu.
rela berkorban demi rakyatnya, bukan malah mengorbankan rakyatnya. Nah, sekarang kan kebalik, pemimpin itu malah mengorbankan rakyatnya demi dia. Kalau pemimpin dulu tidak, kalau pemimpin yang benar adalah mengorbankan dirinya untuk rakyatnya. Nah, itu adalah pemimpin yang benar. Kalau kebalikannya berarti ya tidak layak disebut al-muluk, tidak layak untuk disebut sebagai pemimpin. Nah, makanya berat jadi pemimpin itu. Kemudian ditanya lagi Ibnu Barak itu, faman asuflah, siapa itu yang disebut dengan orang yang hina? Siapa orang hina itu? Kata seseorang yang bertanya kepada Ibnu Barak. Ibnu Barak menjawab, alladzina ya'kuluna dunya bidin. Orang-orang yang memakan dunia tapi memakai atas nama agama. Nah, ini sudah zamannya sekarang. Atas nama bela agama tapi sebenarnya itu mencari uang, mencari nasi, dan lebih bahaya tuh bahwa saya berjuang demi agama tapi ternyata dia demi amplop. Nah, itu kan kalau sekarang kan begitu masalahnya. Itu adalah orang yang paling hina. Ini menurut siapa? Menurut Ibnu Mubarak, dan nanti tanggung jawabnya berat di akhirat ya. Makanya itu penyakitnya orang-orang yang berilmu sebenarnya. Penyakitnya orang berilmu gitu, rata-rata kan mencari uang dengan ilmunya. Itu kan sama saja menjual agama, ya kan? Menjual agama demi dunia. Nah, ini cobaannya orang-orang yang berilmu biasanya kayak gini. Makanya enak orang berilmu enggak? Orang berilmu cobanya berat loh. Ya, jadi orang berilmu tapi bisa terhindar dari penyakit ini. Itu kalau ditanya. Memang berat. Nah, gimana ya? Biasanya kan niat kayak gitu kan susah untuk dikendalikan ya, Nah, ini ternyata yang paling hina itu adalah orang yang mencari penghidupan dunia tapi mengatasnamakan agama. Jadi ya semoga saja kita terhindar dari seperti ini ya. Walam yaj'al, nah ini walam yaj'alan orang dadake sapa Ibnu Mubarak ghairul alimi ing liyane wong kang berilmu minan nasi saking manusa. Ini Imam Ibnu Mubarak tidak menjadikan selain orang yang berilmu tidak dijadikan manusia. Berarti yang dijadikan manusia hanya yang berilmu. Kenapa seperti ini? Li'anal khasyata karena teman setuhni kekhususan, karena kekhususan alatikal yatamaya sukang bedaake biha kelawan alati sopo anasun manungso ansa iril baha ini saking sekarine piro-piro bahaim. Bahaim itu rojo koyo kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesianya ya binatang ya. Bahaim itu saking sekiranya binatang huwa yo yatamayazu iku al ilmu tadi sudah saya jelaskan ya, karena li anal khosyata allati yatamayazu bi annasu ansa bahaim wa al ilmu, karena sifat khusus yang membedakan antara manusia dengan selainnya manusia ini adalah ilmu tadi. Jadi yang membedakan manusia dengan selain manusia adalah ilmu, itu sifat khusus. Fal insanu mongko te manungso iku insanun manungso bima kelawan perkara huwa kang utawi insan iku syarifun mulya li ajli krana arae insan krana arae ilmu ya, krana arae ilmu. Maka kemuliaan manusia ini berdasarkan ilmunya. Walaisalan ora ana apa dalika mengkono syarif dikuatisasi kelawan kekuatane awak dhewe insan. Dan bagi manusia kemuliaan tidak didasarkan pada kekuatan fisiknya, tapi kekuatan apa yang tadi? Kekuatan ilmunya. Kenapa? Di sini fa innal jamala mongko temen sedene unta akwa iku luwih kuat apa jamal minggu tinimbang insan. Kalau manusia itu dilihat mulianya karena kekuatannya, maka unta lebih kuat daripada manusia. Berarti kan muliaan unta kalau ukuran mulia ini dilihat dari segi kekuatan fisik. Wala bi admilan ora kelawan agunge insan gede ya, ora kelawan gedene insan. Fa inal fila mongko temen seni gajah
aqdamu iku luwih gedhe apa fil minhu timbang manungsa. Demikian pula kemuliaan manusia tidak didasarkan karena fisiknya yang besar. Karena kalau kemuliaan itu didasarkan pada fisik yang besar, gajah ini lebih mulia daripada manusia. Karena apa? Fisik gajah lebih besar daripada manusia. Maka ya tadi, jadi kemuliaan manusia tidak didasarkan atas karena fisiknya yang kuat, tidak didasarkan karena fisiknya yang besar, tapi karena ilmunya tadi. Masih lagi wala bisa jaati lan ora kelawan kendeli insan. Fa inna sabu'a mongko temen sedune sabu galak itu binatang liar. Binatang liar bisa anjing hutan, bisa babi hutan, bisa banteng hutan, atau singa hutan itu sabu'a. Asja'u iku luwih kendel minhu tinimbang saking insan. Nah, bukan juga kemuliaan manusia ini tidak didasarkan terhadap keberaniannya. Karena kalau dilihat dari keberanian, manusia kalah berani dengan singa. Singa di mana? Di hutan itu lebih berani daripada kita. Coba singa siapa? Apa yang ditakutin singa? Nggak ada. Manusia kalah. Masalah keberanian dengan singa. Nah, kalau ukuran keberanian dijadikan ukuran kemuliaan, maka ya kita kalah mulia dengan apa? Dengan singa. Nah itu. Wala biakili lan ora kelan mangane insan. Fa inna taura mongko temen sedune kebu itu kerbau. Ausa iku luweh ombo lebih luas. Apane batnan wetenge minggu tinimbang insan. Bukan pula kehebatan manusia itu tidak diukur dari banyaknya makan, karena kerbau ini makannya lebih banyak daripada manusia. Nggak tahu tak kalau enji ini lebih banyak. Ini makanya nggak tahu kalah apa enggak ya kerbau. Tandingnya. Nah, makanya ukurnya bukan karena makannya lebih banyak, tapi kembali bahwa manusia ini ukurannya dia lebih berilmu, kemuliaannya itu ditimbang dari, jadi bukan karena apa. Nah ini yang terakhir ini malah wala yujami alam ora kronon jima. Fa in akhosal asofiri, kalau teman sebenarnya manuk emprit burung pipit. Nggak tahu ini penelitian Imam Ghazali apa kata dokter, nggak paham saya. Aqua itu lebih kuat alas safati atasin jima min hudin bang saking insan. Kata Imam Ghazali juga, kehebatan manusia itu tidak dilihat dari kuatnya bersetubuh. Kuatnya kenapa? Karena burung pipit ini ternyata lebih kuat bersetubuhnya dibanding manusia. Manusia kuat paling berapa menit ya? 15 menit. Burung pipit 1 jam kuat loh. Tuh. Tapi nggak tahu bener nggak ini? Kata Imam Ghazali loh ini ya. Harus cari burung pipit ya. Harus berburu ke burung pipit. Atau perbanyak makan burung pipit. Biar kekuatannya ketularan burung pipit lah. Nah ini jadi ukuran kemuliaan manusia itu bukan karena kuatnya dalam bersetubuh. Karena kalau ukurannya didasarkan pada kekuatan bersetubuh, manusia kalah kekuatannya dengan burung pipit, kata Imam Ghazali. Dan saya baru tahu ini, apa emang iya burung pipit itu kuat lama ya? Coba diteliti aja. Saya nggak tahu. Ini kata Imam Ghazali begini masalahnya, katanya burung pipit itu lebih kuat bersetubuhnya. Nggak tahu berapa jam. Nah, maka kekuatannya adalah pada ilmunya. Balam yuhlak balik ora den ciptakan sapa manusia illa lil ilmi angin krono berilmu. Dan manusia hanya diciptakan untuk ilmu. Makanya ilmu itu sebuah anugerah ya. Ilmu itu sebuah anugerah yang menjadi kekhususan. Bahkan malaikat pun kan nggak dikasih ilmu oleh Allah. Setan nggak dikasih, ya manusia aja yang paling beruntung dikasih akal. Sehingga dengan akal manusia bisa membedakan mana yang pantas dikerjakan, mana yang tidak pantas dikerjakan, mana yang mendapatkan dosa, mana yang mendapatkan pahala. Itu yang menimbang adalah akal.
Nah, yang mau kita kerjakan apa ya terserah akal kita. Yang jelas apa yang akan kita kerjakan nanti dimintai pertanggungjawaban. Kita bebas mau berlaku apa saja, tapi ya konsekuensinya nanti ada di sana. Kita bebas mau berbuat jahat terus silakan ya, mau berbuat baik terus silakan, tapi ingat nanti akan ada hisabnya, ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak melarang kok Allah kita berbuat apa yang terserah kita, kita sudah dikasih kebebasan tadi dengan dikasih timbangan berupa akal. Akallah yang menimbang mana yang pantas kita kerjakan, mana yang tidak pantas kita kerjakan, itu akal yang menimbang. Dan kita sudah dikasih kebebasan di dunia ini, ketika kita lahir, kita balik udah bebas. Tapi ada catatannya itu. Oh ini ke kanan, ini ke kiri, ada catatannya. Nah itu makanya itu manusia paling enak ya, manusia itu sebenarnya paling enak, tapi ya dibalik itu sebenarnya nggak enak juga. Gitu waktu kecil kan saya sering ya pengen meninggal asli. Waktu kecil tuh saya pikir ya Allah kenapa saya kok nggak meninggal sebelum balik. Kalau meninggal sebelum balik kan nggak terkena neraka. Kalau sudah balik mau nggak mau pilihannya cuma dua, kalau nggak surga di neraka masalahnya. Dulu tuh saya suka ngelamun waktu kecil tuh nggak tahu. Waktu kecil kan sekolah di MI itu ya masih tidak ya kan diajarin kan surga neraka gitu kan, surga 7 tingkatan, neraka 7. Jadi kebayang-bayang saya, terus saya suka baca komik itu kan, komik neraka itu, wah nanti kan itu gambarnya yang apa itu mulutnya dirujuk, terus digantung, ada yang nyonya digantung gini, wah ngeri pokoknya. Nah itu saya, ya Allah kenapa saya kok sampai balik? Coba kalau meninggal sebelum balik gitu kan, bebas dari tuntutan Tuhan. Ya karena kita sudah terlanjur hidup ya mau nggak mau harus berusaha lah ya, berusaha. Insya Allah tahulah keinginan kita. Pengennya kita kan ibadah terus, tapi kan Allah belum ngasih kekuatan. Ya, gimana lagi ya? Kan pengennya kita tuh puasa terus, sholat terus, ya, pengen berbuat baik kepada sesama terus. Tapi ya ternyata kekuatan kita segini. Ya, yang penting kita minta ampunan Allah aja, istighfar gitu. Wakola sedikit lagi ya. Wakola dawu sapa ba'dul ulama'i, sebagian ulama. Laita siri menawa syi'ir ingsun ayu syai'in utawi endi-endine suci-wici adroka iku nemu sapa wong min fatihi saking pote wong al ilma ing ilmu wa isana ing dalem endi-endine suci-wici fatal pot ing man apa sapa man wong adroka kang nemu sapa man al ilma ing ilmu, bahwa apa ini ayu syai'in adroka min fatihi al ilmu, sesuatu apa ya, sesuatu apa yang akan ditemukan oleh orang yang orang ini tidak punya ilmu. Berarti sesuatu apa yang akan ditemukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu, berarti apa ya, sesuatu orang itu tidak berguna gitu. Jadi kalau orang itu tidak punya ilmu berarti orang itu tidak berguna. Wa isya'in fatahu man adraka ilmu, dan orang yang tidak menemukan ilmu ya, orang yang tidak menemukan ilmu ya ini hampir sama dengan orang yang orang yang sama saja tidak punya kehidupan ya. Orang tidak berilmu itu kan orangnya dalam kegelapan hidupnya, karena ilmu itu adalah sebagai petunjuk. Kalau kita tidak punya ilmu berarti hidup kita gelap, kebingungan. Makanya orang yang tidak punya ilmu itu kan pasti kebingungan. Makanya kita ikhtiari dengan ngaji begini ya, insya Allah nanti sedikit-sedikit akan mendapatkan ilmu walaupun sedikit ya apa-apa, yang penting dapat ilmu. Syukur-syukur banyak ya, malah bagus. Nah itu ini hadis Nabi ya. Wa qala lan dawuh sapa alaihi salatu wasalam Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, man utawi sapane wong iku utiyatin paringi apa Al-Qur'an Faro amung ningali sapa man ana ahadan ing temen setune wong suci iku utiyatin paringi sapa man khairan ingkang luwih bagus min tinimbang saking Al-Qur'an
Fakut haqqara mongko teman-teman nginaake sapa man ma ing perkara adzama kang wis ngegungake sapa Allah taala. Kata Rasulullah, barang siapa yang telah diberi pemahaman tentang Al-Qur'an, maksudnya ilmu lah ya, ilmu Al-Qur'an atau ilmu yang lainnya atau bahkan Al-Qur'annya itu sendiri, kemudian ada seseorang yang melihat bahwa pemberian orang yang diberi ini atau pemberian yang ada pada orang ini dipandang ada yang lebih baik lagi daripada pemberian ilmu itu, maka faqad haqqara ma adzamahu ta'ala, maka orang yang seperti ini dianggap telah menghina terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu kan sesuatu yang paling agung. Nggak ada orang yang mengira bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi daripada ilmu, atau ada orang yang mengira ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Al-Qur'an. Maka orang yang mengira seperti ini sesungguhnya dia telah menghina terhadap keagungan Allah. Karena Allah kan menganggap tinggi Al-Qur'an. Allah menempatkan Al-Quran pada level tertinggi, Allah menempatkan ilmu pada level tinggi. Nah, ternyata ada orang yang menganggap bahwa masih ada sesuatu yang lebih hebat dari Al-Quran. Ada orang yang ngomong bahwa masih ada sesuatu yang lebih hebat dari ilmu. Berarti orang ini telah menghina sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Orang ini orang yang tidak benar. Berarti orang ini tidak benar. Nah, ini masih bab ilmu ya, ini masih tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang berilmu. Jadi keutamaan orang-orang yang berilmu seperti ini sangat luar biasa keutamaannya. Makanya ya sebisa mungkin kita punya ilmu walaupun tidak banyak ya. Sebisa mungkin kita punya ilmu walaupun tidak banyak. Karena kalau kita nurutin ilmu itu sampai meninggal tuh nggak bakal habis ya, namanya ilmu itu. Kan tolabul ilmu minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari sejak kita lahir sampai meninggal dunia. Makanya yang penting kita mengambil ilmu yang sesuai dengan keadaan kita sekarang. Kita sekarang kan keadaannya orang saling mencaci ya, sekarang saling menjatuhkan, saling menyalahkan ya. Kita redamlah hati kita dari sesuatu yang seperti itu. Nah, ini termasuk ilmu ya. Bagaimana cara kita meredam supaya kita tidak larut dalam pertikaian, kita tidak larut dalam saling membenci, kita tidak larut dalam saling menjatuhkan satu sama yang lainnya. Dan sekarang ilmu seperti ini yang perlu kita sampaikan, dan salah satunya lewat ilmu tasawuf seperti ini. Dan makanya kenapa saya memilih ilmu tasawuf ini, sekarang orang ini lagi saling panas memanasi, saling berlomba, pokoknya nggak karu-karuan ya, saling berlomba mencari kebenaran sendiri-sendiri. Nah, ini harus kita redam dengan ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Ini adalah meredam ego, yang meredam merasa paling benar sendiri, meredam untuk tidak menumpahkan amarah, belajar untuk supaya kita menjadi orang yang ramah, belajar untuk kita tidak mudah marah. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya tasawuf kan seperti itu ilmunya. Makanya untuk saat ini insya Allah sangat perlu ya kan. Sekarang itu lihat aja dunia medsos, di sliwers berita yang memanaskan hati kan banyak ya, seperti itu. Berita yang seolah memprovokasi, berita yang belum tentu kebenarannya tapi bikin hati nggak karu-karuan. Nah, ini perlu kita redam ya. Kita jadi harus melihat sesuatu dengan hati yang tenang dulu, tidak terburu-buru menvonis, tidak terburu-buru menge-share berita yang mungkin bisa memanaskan hati ya. Kita olah di hati kita dengan mengaji tasawuf ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh malam-malam.